Berbicara tentang buta, maka erat hubungannya dengan mata. Setuju ya Bapak Ibu? Iya. Sehubungan dengan kata mata yang berhubungan dengan kata buta, saya mendapati satu pelajaran yang sangat menarik. Apa itu? Bapak Ibu coba perhatikan aksara Ibrani berikut ini. Sudah terlihat Bapak Ibu aksara Ibraninya? Ada alef, bet, gimel, dalet, he, waw, zayin, ket, tet, yod, kaf, lamet, mem, nun, samet, ayin, fe, sade, kof, res, sin, taf. Ya. Sekarang pertanyaan saya. Dari semua aksara, baik yang berwarna merah ataupun yang berwarna biru, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, manakah gambar mata? Nomor 70. Yes, betul sekali. Angka 70. Itu ada kata ayin. Gambarnya mata. Bapak Ibu, ketika orang Ibrani membuat aksara-aksara yang ada di layar gadget Anda, orang Ibrani tidak sembarang-sembarang membuat gambar-gambar itu dan arti-artinya. Sekarang perhatikan baik-baik. Bapak Ibu sudah lihat kata ayin itu artinya mata. Atau mata bahasa Ibraninya ayin dengan angka 70. Sekarang kita mau lihat apa arti aksara mata atau ayin untuk orang Yahudi. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kata mata untuk aksara mata di orang Yahudi atau Ibrani itu mempunyai dua pengertian. Yang pertama, mata secara jasmani, dan yang kedua, mata secara rohani. Mata secara jasmani, bahasa Ibraninya ayin, bahasa Yunaninya optalmos. Dari kata optalmos itulah muncul kata optik. Itulah sebabnya kalau Anda dan saya bermasalah dengan mata, maka kita akan pergi ke optik. Betul ya? Kita pergi ke optik. Kita memerlukan bantuan oleh karena mata kita sudah tidak melihat dengan jelas. Bapak Ibu, maaf beribu maaf. Bagi Anda dan saya yang sudah menggunakan kacamata, itu berarti mata kita sudah rusak. Mata kita sudah tidak normal, butuh bantuan. Itulah sebabnya kata ayin atau optalmos, optik, mata adalah organ penglihatan. Itu menjadi sebuah kamera yang sangat efisien dan dapat menyesuaikan keadaannya sendiri yang mengirimkan impuls-impuls ke otak. Tempat objek yang diproyeksikan pada retina mata diinterpretasikan sebagai penglihatan. Jadi mata kita ini seperti kamera Bapak Ibu. Apa yang kita lihat dengan jelas akan terekam di otak kita. Jadi mata menjadi satu kamera yang sangat baik. Kalau kameranya buram, kameranya sudah butuh bantuan, maka yang dikirim ke otak kita pun tidak benar. Kata mata, ayin atau optalmos dipakai untuk anggota badan, baik manusia, binatang, ataupun untuk Tuhan. Ada kata mata Tuhan. Nah, begitu ya. Mata Tuhan melihat ke seluruh penjuru bumi. Itulah sebabnya mata yang rusak, mata yang tidak baik lagi memerlukan alat bantu yang disebut dengan kacamata. Itulah optik. Supaya kita dapat melihat dengan lebih baik oleh karena mata kita sudah tidak baik lagi. Bapak Ibu, sehubungan dengan konsep mata jasmani ini, maka erat hubungannya
dengan mata rohani. Kata ain juga menunjukkan pengertian yang lain, yaitu sumber air atau mata air. Di organ tubuh kita yang bisa mengeluarkan air adalah mata. Itulah sebabnya ada kata air mata. Betul, ada air liur, betul. Ada air apa lagi ya? Air lambung, ada. Tetapi tentu konteks yang sedang kita bahas adalah tentang mata. Maka secara rohani kata ain atau optalmos itu berbicara tentang sumber air. Sekarang, setelah kita melihat gambar mata yang mempunyai pengertian mata jasmani dan mata rohani, maka ada dua hal yang Yesus ingin sampaikan kepada kita malam hari ini. Ayat 1 dan ayat 2 sudah memperlihatkan adanya masalah. Masalah yang pertama adalah masalah yang terjadi pada orang buta secara jasmani sejak dia lahir. Masalah yang kedua adalah di mana murid-murid Yesus membutakan mata rohaninya. Itu yang menjadi pelajaran kita malam hari ini. Loh, kok bisa murid-murid Yesus buta mata rohaninya? Sumber air, mata air hatinya itu tidak bisa melihat dengan jelas sehingga membutuhkan pertolongan. Dua-duanya butuh pertolongan. Orang buta sejak lahir butuh ditolong. Murid-murid Yesus buta rohaninya perlu ditolong. Sekarang mari kita lihat lebih dalam. Melihat kedua realita ini, Yesus melakukan satu tindakan cepat untuk dua tujuan. Tindakannya sama, tujuannya berbeda. Yang satu menyembuhkan mata orang buta yang sejak lahir, yang kedua menyembuhkan mata orang buta rohani, yaitu murid-muridnya, lalu orang buta hati Farisi dan teman-temannya, dan orang tua si buta itu sendiri. Ini menjadi pelajaran yang menarik. Sekarang kita fokuskan dulu bagaimana Yesus menyembuhkan mata orang buta jasmani sejak lahir. Yesus menjawab pertanyaan murid-murid di ayat 2. Dia menjawab di ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya yang berdosa, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jawaban Yesus di ayat 3 menghancurkan bukan keyakinan, pemahaman yang turun-temurun yang diyakini oleh murid-muridnya. Kalau saya gunakan bahasa yang lain, buang keyakinanmu itu, omong kosong itu. Ini bukan soal orang itu yang berdosa, bukan juga orang tuanya yang berdosa, lalu mendatangkan buta kepada orang itu. Tidak begitu. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Lalu ayat 6 dengan jelas menyebutkan, setelah mengatakan semuanya itu, Yesus meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Inilah sikap atau tindakan Yesus yang cepat. Dan setelah dia oleskan tanah itu pada mata orang buta, Yesus berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek.
Bapak Ibu, Yesus bekerja dengan cepat. Yesus memberikan bukti bahwa pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui orang buta itu. Bukankah pekerjaan Yesus di ayat 6 dan 7 benar-benar memperlihatkan kerajaan sorga, membutakan mata orang, mencelikan mata orang yang buta untuk melihat terang. Kerajaan sorga adalah terang. Dan kerajaan sorga yang adalah terang itu menyingkirkan kegelapan. Sekarang tidak ada lagi kegelapan secara jasmani di mata orang buta itu. Sekarang alihkan perhatian kita ke sebelah kanan gadget Anda, di mana Yesus menyembuhkan mata orang buta secara rohani, yaitu murid-muridnya. Orang buta hati itulah Farisi dan tetangga-tetangga daripada orang buta itu, dan orang tua si buta itu. Alasan aja alasan. Oke, kita lanjutkan. Ayat 4 mengatakan begini. Kita harus mengerjakan, Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, yaitu Bapa Sorgawi, selama masih siang, karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu, orang kalau sudah malam pasti tidur. Saya tidak berbicara tentang mereka yang kerja malam. Itu lain cerita ya. Berbicara tentang malam, berbicara tentang kegelapan. Orang kalau sudah malam, matanya tidak akan awas untuk melihat. Jadi butuh pertolongan. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dunia itu sudah gelap oleh dosa. Itulah sebabnya aku datang untuk memberi terang, supaya manusia menjadi terang kepada dunia. Dan bukan hanya manusia menjadi terang kepada dunia, dunia itu pun diterangi, sehingga kegelapan dosa tidak melingkupi dunia ini. Perhatikan ayat 8. Kenapa saya katakan bahwa tetangga-tetangga daripada orang buta itu hatinya buta. Ayat 8 mengatakan, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang mengenal laki-laki yang buta itu, yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis. Ayat ini menjadi menarik Bapak Ibu. Kenapa saya katakan menarik? Bapak Ibu perhatikan baik-baik di dunia nyata, kehidupan kita sehari-hari sekarang ini. Orang buta identik dengan pengemis. Betul apa betul? Entah dia jalan sendiri, entah dia ditolong oleh orang yang celik matanya. Orang yang celik matanya jalan di depan, orang yang buta itu berjalan di belakang sambil pegang bahu orang di depannya. Saya betul-betul tidak habis pikir. Rupa-rupanya pengemis zaman sekarang dengan gayanya itu sudah ada sejak zaman Yesus. Di mana pengemis, orang yang buta itu identik dengan pengemis. Akhirnya saya mendapati satu pelajaran yang cukup baik. Orang buta matanya jadi pengemis. Orang yang buta hatinya jadi pengemis. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi baik orang buta jasmani maupun orang yang buta rohani, dua-dua jadi pengemis. Bedanya, yang satu mengemis uang, yang satu entah mengemis apa. Tetapi dua-duanya jadi pengemis. Waktu saya baca ini, mata jasmani saya dan mata rohani saya dibutakan. Kenapa? Oleh karena kita gelap. Kita tidak bisa melihat terang. Makanya hidup kita jadi pengemis. Oleh sebab itu, ayo, mari kita minta tolong Tuhan agar Tuhan membukakan
kebutaan mata jasmani kita dan membukakan kebutaan rohani kita. Dan mereka berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Harusnya mereka bersyukur, memuji Tuhan. Haleluya, dia sudah tidak buta lagi. Dia sudah celik matanya. Tetapi mereka membutakan hati mereka. Bagaimana caranya? Ayat 13. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Bukankah ini membawa masalah besar? Seperti yang kita ketahui bersama, orang Farisi lawan daripada Yesus. Saya tidak tahu kenapa tetangga-tetangga daripada orang buta ini harus membawa orang buta yang sudah celik itu kepada orang Farisi. Seharusnya mujizat yang ajaib itu adalah berkat bagi orang buta jasmani, tetapi menjadi kebencian bagi orang buta hati, tetangga-tetangganya, dan buta rohani orang Farisi. Tetangga-tetangga dan orang Farisi adalah orang-orang yang mata jasmaninya terbuka lebar, melihat jelas tanpa halangan kegelapan apapun. Mereka melihat jelas bahwa orang buta sejak lahir itu sekarang sudah melek,